Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Gusrandi. Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik seperti biasanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa membantu kita semua untuk selalu bersama, untuk selalu terus berkembang ke depannya. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membagikan sedikit pengalaman bagaimana kita sebagai toko yang baru atau toko grosir yang baru menghadapi toko grosir yang sudah lama. Nah, kebetulan grosir yang sedang saya jalankan kali ini itu persis di sampingnya sudah ada toko grosir yang sangat lama, yang sudah berdiri lebih dari 15 tahun. Nah, kalau dipikir secara logis itu menjadi hal yang tidak mungkin karena kita pasti akan kalah. Pertama, akan kalah dari finansial. Yang kedua, akan kalah dari segi konsumen atau pelanggan. Yang selanjutnya kita juga akan kalah dari segi banyaknya barang yang ditawarkan. Karena mereka sudah berjalan 15 tahun, tentu sudah tahu apa-apa saja barang-barang yang diperlukan oleh pembeli. Jadi mereka sudah bisa menebak dan memenuhi keinginan para pembeli. Nah, jika dipikirkan secara logika, tentu kita sangat sulit sekali bersaing. Kalau tidak mungkin itu tidak, tapi akan sangat sulit sekali. Kenapa? Yang pertama, karena kita baru berdiri, tentu tingkat kepercayaan mereka akan semakin kecil kepada kita karena sudah ada yang lebih dahulu dan lebih besar. Tentu produk-produk yang mereka tawarkan juga pasti akan lebih rendah harganya daripada kita, bahkan sama. Nah, jika kita berpikir positif, ada beberapa tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah anggap toko di sebelah tersebut yang lebih dahulu itu sebagai toko promosi gratis. Artinya apa promosi gratis? Nah, kita pakai nama yang besar di depan, kita pakai seperti spanduk begitu, kita buat juga nama seperti grosir. Kalau nama toko saya itu namanya Grosir Barazaki, toko Barazaki. Sementara di sebelah saya juga ada namanya tersendiri. Nah, ketika kita memajang spanduk tersebut, nah pembeli mereka yang banyak tersebut atau pelanggan-pelanggan mereka yang banyak tentu tiap hari berseliweran melihat spanduk-spanduk kita. Ternyata ada grosir baru. Nah, begitu. Apakah mereka akan tertarik ke tempat kita? Belum tentu. Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, pembeli tersebut akan memilih tempat yang dimana dia nyaman berbelanja. Begitu. Walaupun tidak murah, mereka akan memilih tempat yang nyaman. Nah, tapi kita harus sabar karena kehadiran mereka itu mengancam kita. Tapi sebenarnya mereka tidak berdampak apa-apa terhadap kita karena mereka sudah ada pasarnya tersendiri, sudah ada pembelinya tersendiri. Nah, itu yang saya alami sampai 3 tahun sekarang. 3 tahun pun saya berdiri, yang pembeli di sana itu jarang sekali membeli ke tempat saya, hanya barang-barang tertentu dan ada beberapa orang tertentu. Nah, sebenarnya pasar yang kita tawarkan tersebut harus berbeda dengan pasar yang mereka tawarkan. Dan promosi yang gratis tersebut harus kita manfaatkan. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tahu jam berapa mereka buka, jam berapa mereka tutup. Nah, begitu. Dan karena kita toko baru, kita harus lebih meluangkan waktu atau memanjangkan waktu. Kalau di toko sebelah
di sebelah saya ini yang sudah lama tersebut, mereka buka itu jam 7 atau sampai jam 8, itu tutupnya jam 9 malam. Nah, sementara kita bukanya jam 8 sampai jam 10 malam. Ada 1 jam selang waktu atau berbeda waktu antara kita dan toko di sebelah. Nah, apa keuntungannya 1 jam tersebut? Nah, bagi para pelanggan kita yang tidak bisa berbelanja atau keteteran, contohnya saja ada beberapa pelanggan yang ketika dia berbelanja di sebelah itu sudah tutup, sementara jam 9 ke atas di tempat kita masih buka. Nah, mereka akan mencoba berbelanja di sini. Nah, ketika tahu harga-harga yang kita jual di sini tersebut sama, bahkan ada beberapa barang yang murah, mereka akan tertarik untuk berbelanja di sini awalnya. Awalnya mungkin hanya 2 atau 3 produk saja. Jika terus-menerus mereka belanjanya terus terlambat di sebelah sudah tutup, tapi mereka baru belanja, mereka akan memilih tempat kita. Awalnya cuma 5 produk, sekarang sudah 10 sampai 20 produk sekali transaksi. Nah, begitu. Itu keuntungannya. Yang pertama ada promosi gratis. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, kita harus menyamakan harga dan barang yang dijual. Bahkan kalau bisa, kita harus lebih melengkapi lagi barang-barang apa yang akan dijual. Nah, tapi pastikan dulu barang-barang yang kita jual tersebut adalah barang-barang yang fast moving atau yang cepat lakunya atau yang dibutuhkan. Nah, begitu. Setelah kita menyamakan harga atau barang-barang yang kita jual, maka nanti ke depannya kita akan melakukan sebuah pembelajaran yang namanya ada barang-barang yang laku, ada barang-barang yang tidak laku. Nah, bagaimana mengakalinya? Untuk barang-barang yang tidak laku tersebut, tapi ada peminatnya, kita sediakan stoknya yang sedikit. Sebenarnya barang-barang yang fast moving itu kita sediakan stoknya cukup banyak, sehingga kita tidak mengalami kerugian, yang artinya barang-barang tersebut tidak gampang rusak dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ketika ada toko di sebelah yang lebih dahulu buka kita dan lebih lama berdirinya daripada kita, artinya adalah banyak-banyak sabar saja. Yang kedua, yang ketiga, dan untuk selanjutnya kita harus menjaga cara kita menghadapi pembeli, cara kita menghadapi pelanggan kita, atau cara kita ramah atau tidak. Saya pastikan bahwasanya jika pikiran kita itu positif dan tidak negatif, yang namanya saingan tersebut akan hilang tersendirinya. Artinya apa? Bukan tokonya yang hilang, tapi pola pikir kita yang berubah. Artinya jangan dianggap saingan, karena pasar kita tersebut juga berbeda. Mungkin itu saja dari diskusi singkat saya. Jangan lupa itu klik tombol subscribe-nya, bantu kita untuk jadi besar, dan nanti kita juga akan memberikan pengalaman terbaik kita. Nah, untuk konten selanjutnya itu saya akan memberikan ide-ide usaha atau UMKM yang akan bisa kita kembangkan setelah melihat apa-apa saja yang kita jual di grosir sembako atau grosir barang harian. Nah, ide-ide tersebut saya akan share untuk video kedepannya, mungkin sampai dengan 7 episode. Dari apa yang kita jual bisa kita bedah. Contohnya kita bisa menjadi UMKM kampaser atau UMKM khusus menjual beras, khusus menjual plastik, dan lain-lain sebagainya. Saya akan memberikan tips dan caranya. Nah, untuk kedepannya selalu lihat atau tonton video saya secara utuh agar kita bisa berdiskusi. Nah, saya juga akan memberikan sebuah tempat untuk berdiskusi yang baik, yaitu di kolom komentar. Saya akan balas semua komentar-komentar yang teman-teman cantumkan. Mungkin itu saja. Saya bukannya lebih pintar atau lebih baik daripada teman-teman, tapi saya hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang terbaik menurut saya untuk berbagi. Nah, jadi jangan khawatir
Jika kita baru buka usaha tapi sudah ada toko yang lebih besar daripada kita, jangan ragu lagi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.